Berikut ini adalah 7 agenda licik klan Ba'alawi Yaman yang telah terbaca dengan jelas. Pertama, Ba'alawi yang sengaja didatangkan kaum penjajah Belanda itu telah dikondisikan untuk mengaku-ngaku sebagai juriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad bin Isa. Terbukti tidak terkonfirmasi keberadaannya. Kedua, Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia diam-diam diba'alawikan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manuskripnya. Ketiga, di fase ini mulai dilakukan framing dengan berbagai cara agar supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu memang termasuk ke dalam klan Ba'alawi. Salah satu caranya adalah dengan mengaitkan nasab Wali Songo melalui tokoh Abdul Malik Ajmat Khan hingga bersambung kepada Ubaidillah. Setelah diteliti, ternyata nama Abdul Malik Ajmat Khan yang konon berada di India ini adalah fiktif alias hoax, sama seperti Ubaidillah. Maka tokoh ini juga tak pernah ada alias fiktif semata. Keempat, sesungguhnya agenda licik yang ketika itu sudah mencapai tingkat keberhasilan yang hampir sempurna. Mayoritas orang Islam Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu sama dengan klannya para habaib, yakni Ba'alawi, meski mereka tidak disebut sebagai Habib, sebab memang gelar Habib itu muncul di belakang hari. Pada fase keempat ini, Ba'alawi menyebarkan propaganda bahwa mereka, kaum Ba'alawi, adalah yang mengislamkan Indonesia. Maka janganlah heran bila terdengar doktrin seperti ini. Kalau kakek kami tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon. Kakek dimaksud tentu saja dihubungkan juga dengan Wali Songo yang sudah mereka nisbahkan ke dalam klan Ba'alawi Yaman. Kelima, apabila 4 poin strategi licik itu sudah berhasil, selanjutnya adalah tinggal upaya menggencarkan framing bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah Ba'alawi yang juga juriatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase ini, mereka menunjukkan 2 keunggulan isu sekaligus. Di satu sisi mengaku sebagai cucu Nabi, yang kedua telah berjasa mengislamkan Nusantara. Maka oleh karena itu mereka selalu gembar-gembor sebagai pihak yang paling berjasa di Nusantara dalam kaitan dengan islamisasi daripada suku atau kelompok manapun. Klaim inilah yang kemudian melahirkan doktrin kami Ba'alawi adalah majikan kamu. Keenam, supaya kemuliaan sebagai juriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dimonopoli hanya oleh kaum Ba'alawi, tidak untuk juriah lainnya, terutama juriah Wali Songo, maka keluarlah doktrin Wali Songo memang Ba'alawi dan tentu juriat Nabi, namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja, dan itu tidak sah. Klan Ba'alawi secara rasis melarang para syarifah atau keturunan wanitanya untuk menikah dengan golongan di luar mereka, sementara kaum prianya dengan seenaknya menikahi wanita-wanita bangsa pribumi manapun. Ketujuh, ini adalah puncak strategi licik mereka. Bila poin ke-6 berhasil, maka mereka bisa mengklaim bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Ba'alawi dan Wali Songo. Namun turunan Wali Songo sudah tidak ada, dan kamilah terah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Maka kami adalah yang paling berjasa di Indonesia. Oleh karena itu, kamu pribumi harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, kamu bisa menyakiti Rasulullah dan tidak akan mendapat syafaat darinya. Di puncak kelicikannya ini, akhirnya keluarlah doktrin dari mulut busuk mereka yang mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 orang kiai yang alim. Kalau sudah sampai pada taraf ini, maka disadari atau tidak, kita harus yakin sepenuhnya bahwa secara praktis Indonesia telah dikuasai oleh klan Ba'alawi Yaman, baik secara sosial dan keagamaan, ekonomi maupun politik. Ketujuh upaya atau strategi licik Ba'alawinisasi itu nyaris saja berhasil.